Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah ma ba'd. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma salamata wal 'afiyah fid dunyana wa akhiratana. Allahumma kfina bihalalika wa an haramik. Allahumma adnina amman siwak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, yang selayaknya kalimat ini senantiasa membasahi lisan kita, disebabkan rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita sekalian, yang memberikan kepada kita keimanan dan keamanan. Yang keamanan ini sehingga kita bisa tertidur nyenyak. Yang keimanan ini sehingga kita bisa merasakan nikmat berada dalam kehidupan dunia. Kita berbahagia walaupun emas dan perak tidak kita genggam, disebabkan adanya keimanan rasa syukur di dalam hati yang tertancap, yang Allah yang maha lembut yang menancapkannya kepada kita. Dan di kebiasaan kita, sebagaimana yang telah kita lakukan di setiap sebelum pembacaan tafsir dan surat, kita mendengar bacaan dari saudara kita, dari bacaan tes dari bacaan surat yang akan kita tafsirkan. Tes yang alhamdulillah di pertemuan ini akan dibacakan oleh Al-Akh Muhammad Anugrah hafizallahu ta'ala alaihi falyatafaddal mashkura wa mahjura. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam natara halaka sadrak wa wada'na anka wizrak alladzi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Sadaqallahul azim. Jazakumullahu khair ala qiraatihi. Sekarang kita menulis tafsir surah Al-Insyirah. Makna Al-Insyirah, apa makna Al-Insyirah di situ? Sesuatu yang dilapangkan, melapangkan dada, Tapi di sini Al-Insyirah dia makna yang luas. Al-Insyirah maknanya adalah kelapangan atau sesuatu yang dilapangkan. Apapun yang makna termasuk dilapangkan, masuk di dalamnya sesuatu yang dilapangkan. Baik yang dilapangkan dada seseorang dari kekufuran menuju keimanan, atau dilapangkan dari kemiskinan menuju kekayaan, dilapangkan dari kesusahan menuju kebahagiaan. Dan itu tercakup di dalam surat Al-Insyirah ini. Kita akan melihat Allah mengingatkan kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam yang dahulunya dia seorang yatim, kemudian Allah melapangkan kesusahan disebabkan tidak ada yang mengasuhnya. Allah berikan seseorang yang mengasuhnya, yang bahkan seseorang itu lebih mencintai
Nabi sallallahu alaihi wasallam dibanding anaknya sendiri. Bagaimana Abdul Muttalib, bagaimana Abu Thalib, insyaallah taala akan kita kajikan di pertemuan di tepatnya di ayat yang akan kita kajikan. Jadi al-insyirah adalah sesuatu yang dilapangkan. Al-insyirah maknanya adalah sesuatu yang dilapangkan. Tulis, al-insyirah adalah sesuatu yang dilapangkan. Satu yang dilapangkan ini ya. Al-insyirah adalah sesuatu yang dilapangkan. Dada seseorang dari kekufuran menuju keimanan. Dari kekufuran menuju keimanan. Namun jangan dipahami ya bahwa Nabi Muhammad pernah yang dulu kafir, kemudian Allah memberikan keimanan kepada Nabi Muhammad. Jangan dipahami. Nanti akan kita jelaskan dollan fahada. Nanti akan kita jelaskan dan kita arahkan penafsiran yang benarnya, insyaallah taala. Yang kedua yang dilapangkan dari kemiskinan menuju kekayaan. Itu juga kelapangan. Dari kemiskinan menuju kekayaan. Bagaimana Nabi Muhammad saking miskinnya dia cuma seorang pengembala. Ya, yang digaji beberapa dirham saja. Kalau kita sekarang digaji beberapa puluh ribu saja. Dari kemiskinan menuju kekayaan. Kemudian Allah takdirkan dia menikah dengan wanita yang terkaya di Mekah. Siapa itu? Khadijah radhiyallahu anha. Padahal dahulunya dia cuma anak buah. Ya, tidak ada apa-apa. Bahkan maharnya saja dibayarkan oleh pamannya. Ya, nah ini kita melihat ya bagaimana Allah melapangkan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dari kesusahan menuju kelapangan. Yang ketiga, dari kesusahan menuju kelapangan. Al-Qur'an, bosan. Dari kesusahan menuju kelapangan. Ya, Nabi bagaimana dulu susahnya ya. Kemudian Allah lapangkan kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baru kalau mau lahir meninggal di bapaknya. Setelah baru sudah dilahirkan tidak lama baru 2 tahun meninggal lagi mamanya. Kemudian diasuh oleh siapa? Abdul Muttalib sampai umur 6 tahun meninggal lagi. Ya, kira-kira bagaimana ini? Kita seperti kayak orang pindah-pindah rumah sih. Kenapa? Karena tidak ada yang mengasuh kita. Coba rasakan, kalau kita tinggal di rumah om, ya kita di situ kasihan disuruh-suruh, dirawat, baru sebentar meninggal di onta, dikasih pindah lagi di onta yang satu. Beda kalau kita tinggal di rumah mama sama bapak. Seperti kalau kita seorang wanita, seorang ratu. Kalau kita laki-laki seorang raja, tapi kalau di rumah lagi orang, ya pasti kita sungkan dengan anak-anaknya yang lain. Pasti kita kalau disuruh jam mogok kutu-kutu mogok diusir kok. Ya, coba lihat Nabi Muhammad susahnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam walaupun pamannya tidak demikian ya, pamannya tidak demikian. Bahkan pamannya ini ya memiliki suatu kursi di rumahnya. Kursi ini pamannya Nabi melarang kalau anak-anaknya duduk di kursi kerajaannya ini. Ada kursi tamunya, kalau dia mau bicara dengan pembesar kafir Quraisy, dia duduk di situ, Abdul Muttalib. Ya. Tapi ketika anak-anaknya mau duduk dilarang, dimarah. Kalau kita sekarang kalau duduk di sofa mahal kan, baru naik kaki kita, kira-kira dilarang. Jangan kona. Biasa kan ada nenek-nenek begitu, nenek-nenek gitu biasa. Kalau ada cucunya, anaknya naik di sofa yang mahal, ya marah-marah. Apalagi kalau tidur di sofa, lebih marah-marah lagi. Begitu juga kursinya dari
Abdul Muttalib. Ya, tapi ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam yang naik, Nabi tidak dimarahi. Ya, Nabi tidak dimarahi, bahkan dia mengatakan hadzal walad ausyad. Anak ini memiliki, saya lihat, wibawa. Ya, karena dilihat cocotongi kalau dia duduk di sini. Ya, itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kelapangan di sini memiliki makna yang luas. Kemudian kita masuk di tafsir ayat. Kata Allah Azza wa Jalla, "Alam nashrah laka sadrak." Tidakkah kami melapangkan dadamu, ya Muhammad? Dan ya, melapangkan dadamu, ya. Jadi jangan dipahami sekali lagi bahwa Nabi dulunya kafir menuju beriman, tidak. Tapi Nabi dilapangkan dadanya dengan wahyu. Dilapangkan dadanya dengan wahyu. Wa wada'na 'anka wizrak, kata Allah, dan kami wa wada'na, menghapuskan, menghilangkan, mengangkat, meletakkan, ya, anka wizrak, darimu dosamu. Artinya tidak dianggap Nabi berdosa. Makanya ini ditulis, Nabi, seluruh para nabi maksum. Ditulis kaidah penting, seluruh para nabi dan rasul maksumun. Seluruh para nabi dan para rasul maksum. Ya, seluruh para nabi dan para rasul dianggap maksum atau terhindar dari dosa. Maksum dalam kurung terhindar dari dosa. Jadi para nabi dan para rasul dia maksum, terhindar dari dosa. Jadi mohon maaf ya, ada sedikit karena ada hajatnya yang harus kita selesaikan dan arahkan. Jadi di sini perhatikan, Allah mengingatkan kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, ya Muhammad, ya bukankah saya telah melapangkan dadamu dan mengampuni segala dosa dan kesalahanmu. Jadi di sini ada kaidah bahwa seluruh para nabi dan para rasul itu dianggap maksum. Maksum itu dia tidak pernah terjatuh dari dosa, terhindar dari dosa. Ya. Kenapa? Bukan berarti dia tidak melakukan dosa, bukan. Tapi dia ketika ingin melakukan dosa, Allah palingkan dia dari dosa tersebut. Ya, jadi secara manusiawi mungkin bisa terjatuh dalam dosa. Tapi ketika dia ingin terjatuh dalam dosa, Allah palingkan. Dalilnya pernah Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, pada suatu harinya ada sesuatu yang acara dari orang-orang terdekatnya. Jadi Nabi pernah dalam kehidupannya ada orang acara seperti kalau kita acara pengantin. Kemudian di situ diadakan acara penari-penari dari kalangan Arab. Orang Arab itu kalau acara seperti kita ada lentona. Kalau di sana penari-penari sambil meminum khamar. Tapi pada saat itu bukan penari-penari wanita-wanita berzina, bukan. Tapi hanya dengan musik-musik. Ya. Yang kemudian akhirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam ada mau ke sana. Tapi Allah tidurkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah palingkan. Ya, untuk tidak ke sana. Ya, di sini menunjukkan Allah palingkan, Allah menjaga Nabi sallallahu alaihi wasallam dari dosa. Ya, pernah juga Nabi sallallahu alaihi wasallam suatu hari, ya, kalau saya tidak salah ingat, ingin tersingkap, ya, auratnya, yang akhirnya Nabi pingsan, ya, sehingga dia tidak melihat ketika auratnya yang terbuka. Karena orang pingsan walaupun terbuka auratnya tidak dianggap berdosa. Disebabkan, datuk saya lupa, suatu penyakit yang menimpa Nabi yang sangat
sehingga tersingkap auratnya. Ya, yang lainnya sebelum tersingkap auratnya Allah pingsankan Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang ketika dia pingsan maka dia tidak dianggap sebagai orang yang berdosa. Karena rufi al-qalam an thalatha. Pena itu terangkat pada 3 keadaan. Yang pertama adalah orang yang tidur, an-naim hatta yastayqi. Orang yang tidur sampai dia bangun. Jadi kalau kita tidur, nupakan-pakanai misalnya patir tidur, baru mau napak-pakanai no balik. Ya, apakah dia berdosa? Tidak. Karena dia orang tidur. Jangan kau no balik datang nurak cek patir, karena nupakanai bapakku. Ya, tidak, karena dia lagi tidur. Kalau kita bahasa Indonesianya apa? Mengangguk, ngiko. Nah, itu tidak dianggap dosa. Ya, apapun yang kita lakukan dalam tidur, ya, itu kita tidak dianggap dosa. Sampai kalimat kufur. Ya. Sampai kalimat kufur yang kita katakan itu tidak dianggap. Yang kedua, orang yang pingsan sampai dia sadar. Yang ketiga, anak kecil sampai dia balik. Jadi dia dianggap berdosa. Ya. Kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam, jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam telah diampuni dosa-dosa dan kesalahannya. Begitu pula para nabi dan para rasul. Seperti kisahnya juga Nabi Adam. Ya. Ketika dia melakukan sesuatu yang tidak seharusnya dia lakukan di dalam surga, ya, waktunya diciptakan Hawa, akhirnya dia tergiur dengan Hawa. Akhirnya ya terbuka pakaiannya di depan pohon, yang dimana ketika itu dia dilarang untuk memakan pohon khuldi. Ketika dia memakannya, akhirnya dia membawa kepada hal yang kurang layak, yang akhirnya ya dia melanggar apa yang Allah perintahkan. Ya, kemudian akhirnya dengan sebab itu dia dikeluarkan dari surga Allah. Ya, nah ini. Tapi setelah itu Allah mengajarkan kalimat taubat kepada Nabi Adam, kemudian Nabi Adam diterima taubatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini ya, semua para nabi dan para rasul maksumun. Tidak ada lagi dosa dan kesalahan yang disandarkan kepada Allah kepadanya, disebabkan telah diampuni dosa dan kesalahannya. Sekarang kita lanjutkan. Kata Allah Azza wa Jalla, alladzi anqadha zahrak, anqadha al-qalam, yang memberatkan, disebabkan dosa yang telah memberatkan zahrak. Zahrak itu punggung, zahar, ya, yang telah memberatkan punggungmu. Al-qala wa juhdahu, ya, memberatkannya. Kama yukidul ba'ir imluhud zakil. Nah, ini kata Ibnu Jarir At-Tabari. Jadi dosa itu memberatkan beban kita. Kenapa? Karena kita terbebani nanti ditanya di hari kiamat tentang segala perbuatan yang kita telah lakukan. Nah, maka itu menjadi beban bagi kita. Kata Ibnu Jarir At-Tabari, seperti seseorang yang diberat seekor keledai yang diberatkan oleh sesuatu yang memberatkannya. Kalau kita ini dosa-dosa nanti, itu akan menjadi beban bagi kita. Kita akan pikul segala dosa-dosa dan kesalahan kita, dan kita akan menghadap dan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata beliau, hatta yaziru niqadan ba'da an kana zaminan, sampai dia berjalan dalam keadaan kurus. Kalau misalnya ada keledai terlalu berat bebannya, kemudian disuruh berjalan terus, itu sampai-sampai keledai yang gemuk bisa menjadi kurus. Seperti juga manusia, kalau terlalu banyak beban di hatinya, kemudian terlalu banyak dosanya, itu bisa mengakibatkan kehidupannya menjadi kurang stabil. Ya, maka dari itu Allah melapangkan dada Nabi Muhammad SAW sehingga dia menjadi orang yang paling bahagia di dunia, alam barzah dan akhir. Jadi ini ya, di antara faedah Allah melapangkan dada Nabi sallallahu alaihi wasallam agar suci, dan Nabi juga melapangkan dada Nabi Muhammad beberapa kali. Ya, beberapa kali.
dengan kelapangan maknawi secara makna, Allah lapangkan hati Nabi sallallahu alaihi wasallam dari sifat iri, dengki, hasad, ya. Kemudian juga Allah juga bersihkan secara hissi, yang kisahnya yang pernah kita ceritakan, datang dua malaikat yang membela Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian dibersihkan hatinya. Kata Allah azza wa jalla, wa rafa'na laka dzikra. Ya Muhammad, kami telah mengangkat namamu dengan nama kami. Kata Allah, kami telah mengangkat atasmu sebagai zikra, mengingat. Coba lihat, di mana ada nama Allah, di situ ada nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, kata kalau Ibnu Jarir At-Tabari, la adkuru illa dzukirta ma'i. Saya tidak, ya, disebut namaku, kata Allah, ya, dalam tafsir Ibnu Jarir At-Tabari, kecuali kamu juga disebut bersamaku. Jadi tidaklah sebutan namaku saya berikan kepada seorang hamba kecuali sebutan namaku yang mengiringi namamu. Misalnya, kalau kita mau masuk Islam, apa yang kita sebut? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kita tahiyat, ya. Apa yang kita setelah tahiyat, ya, menyebut nama Allah dan menyebut asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya, Allah mengangkat nama Nabi Muhammad. Di mana diangkatnya? Dibersamakan dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Itu kemuliaan, itu keagungan, itu ketinggian ketika seseorang didudukkan oleh Allah, ya, diingat sebagaimana diingatnya Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah azza wa jalla, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan, dan sesungguhnya kata Allah bersama kesulitan itu ada kemudahan. Ya. Jadi di sini juga berita gembira bagi kita bahwasanya sehancur-hancurnya hidup kita, ya, sepusing-pusingnya kehidupan kita, sesusah-susahnya hidup kita, ketahuilah bahwa kesusahan, kemudahan yang Allah berikan kepada kita lebih banyak dibanding kesusahannya. Ketahuilah, ya, ini obat ini bagi orang-orang yang susah dalam hidupnya, bagi orang-orang yang suka galau dalam hidupnya, ini obat. Pahami betul ini. Kata Allah, sesungguhnya di balik kesusahan ada kemudahan, dan sesungguhnya di balik kesusahan kata Allah ada kemudahan. Diperhatikan, ketika ayat ini turun, Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat berbahagia. Jadi ayat yang membahagiakan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah ayat fa inna ma'al usri yusra. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika ayat ini turun, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada para sahabatnya, abashiru atakumul yusru la yagliba usrun yusrain. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, bergembiralah kalian, sesungguhnya telah datang kepada kalian kemudahan-kemudahan, dan sesungguhnya kesusahan. Satu kesusahan, ketahuilah itu ada dua kemudahan. Jadi coba lihat kita dalam hidup kita, kita ditanya siapa orang yang paling susah? Ya, misalnya kita orang paling susah di sini, tidak ada uang belanjanya misalnya. Kalau uang belanja saja, ketahuilah, ya, di sana bukan hanya orang yang susah dengan uang belanjanya, makannya pun tidak ada. Kita alhamdulillah makan tertanggung. Jadi kesusahan kita lebih sedikit. Yang kedua, alhamdulillah Allah tanamkan di dalam hati sifat syukur, sifat sabar. Itu adalah kemudahan. Ya, jadi sekali lagi adik-adikku sekalian, diperhatikan
Ketahuilah kata Allah Azza wa Jalla, sesungguhnya di balik kesulitan ada kemudahan. Di balik kesulitan Allah tekankan ada kemudahan, bersama kemudahan. Jadi kalau ada kesulitan, jangan pernah putus asa. Jangan pernah merasa lemah. Ketahuilah, ya, ketika malam telah gelap, ketahuilah bahwa fajar akan menyingsing. Nah, ini sangat penting ini bagi orang-orang yang ingin sukses. Misalnya dalam keadaan berdagang, bangkrut, ya, itu kan kesusahan. Jangan langsung menjadi berhenti mau berdagang deh. Akhirnya ya menjadi gelandangan dan sebagainya. Tidak, bangkit. Ketahuilah bahwa di balik satu kesusahan ada dua kemudahan tetap. Maka dari itu kita melihat orang-orang yang sukses itu berawal dari orang-orang yang susah. 10 orang kaya di Indonesia, kalau kita lihat kesusahannya, bahkan mereka makan pun susah. Ya, 10 orang kaya di Indonesia semuanya dahulunya miskin. Kalau kita melihat kehidupannya, bagaimana dia banting tulang, panas kepanasan, hujan kehujanan. Ya, kalau kita mau melihat lagi siapa para sahabat yang kaya-kaya, semuanya dahulu dari kemiskinan. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bagaimana? Awalnya umur 12 tahun menjadi pengembala saja kasih. Ya, pergi ternak kambing, digaji beberapa dinar, beberapa dirham. Kalau kita sekarang beberapa puluh ribu digaji. Itu namakan, ya, kenapa? Karena pamannya Abu Thalib ketika mengasuhnya itu termasuk orang yang miskin. Untuk makanan diri dan keluarganya saja dia tidak bisa penuhi. Ya, yang akhirnya Nabi harus mandiri. Nah, ini ya. Jadi ketahuilah adik-adikku sekalian, Al-Fat, perhatikan, jangan ada rasa putus asa di dalam diri. Ketahuilah di balik satu kesusahan ada dua kemudahan. Itu kaidah kehidupan. Kaidah kehidupan yang kalian harus tanamkan. Ketahuilah bahwasanya satu kesusahan yang Allah berikan itu Allah siapkan dua kemudahan padanya. Kemudian kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kata Allah Azza wa Jalla, setelah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan kabar gembira kepada para sahabatnya, kata Allah, "Fa'idza faragta fansab." Jikalau kamu Muhammad telah melakukan suatu urusan, fansab, maka berpalinglah pada urusan yang lain. Kata Ibnu Jarir At-Tabari, ya, makna di sini berbeda pendapat para ulama. Ada di antara mereka mengatakan, fa idza faragta min salatik fansab ila rabbika bid-du'a. Jika kau telah selesai salat, maka berpalinglah kepada ketaatan Tuhanmu dengan engkau berdoa. Ya, wasilhu hajatak, maka minta kepada Allah hajat-hajatmu. Ada juga yang memaknai fa idza faragta fansab, jika kau telah melakukan, ya, suatu perintah, maka berpalinglah. Ada yang mengatakan bahwasanya di sini fa idza faragta min jihad, jika kau telah selesai berjihad melawan musuh-musuhmu, fansab fi ibadati rabbik, maka berpalinglah untuk fokus beribadah kepada Tuhan. Ada juga yang makna yang lain, tapi kata Ibnu Jarir At-Tabari, semua makna ini masuk. Ya, kata Ibnu Jarir At-Tabari, bidzalika halan min ahwali faraghi duna halin fasawa'un kullu ahwali faraghi min salatin kana faraghi au jihadin au amri dunya kana bi mushtagilan li umumi syarti bidzalik. Kata Ibnu Jarir At-Tabari, dalam semua keadaan dari keadaan-keadaan, kalau kau selesai melakukan suatu keadaan, maka sama semua keadaan. Entah kau sudah sholat, entah engkau sudah berjihad, atau melakukan perintah di dunia, maka ketahuilah, ya, hendaknya engkau mensibukkan dirimu, dan di sini ya dengan keumuman syaratnya kata beliau, min ghairi khususi hali faraghi, tanpa dikhususkan pada sesuatu duna hali ukhra, tanpa keadaan yang lain. Jadi artinya di sini Allah mengingatkan kepada Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam,
Kalau engkau ya Muhammad telah melakukan suatu urusan, maka berpaling kepada urusan lain. Kalau bahasa kita, kalau kau sudah melakukan ketaatan, maka berpindah kepada ketaatan yang lain. Ini ditulis kalimat indah. Kalimat indah ditulis, ya. Ditulis istirahat seorang mukmin. Istirahat seorang mukmin. Istirahat seorang mukmin ialah berpindahnya dari satu ketaatan. Istirahat seorang mukmin ialah berpindahnya dari satu ketaatan kepada ketaatan yang lainnya. Istirahat seorang mukmin ialah berpindahnya satu ketaatan kepada ketaatan yang lainnya. Ya, seperti Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, setelah berjihad jadi perintahkan sholat. Setelah sholat jadi perintahkan berzikir mengingat Allah, berdoa. Ya, kemudian mencari maisha, mencari kehidupan, mencari nafkah yang halal. Dan begitulah istirahatnya seorang mukmin. Istirahatnya seorang mukmin bukan tidur-tidur, ya, bukan sopi-sopi, ya, jalan-jalan, bukan. Istirahatnya seorang mukmin sekali lagi berpindahnya satu ketaatan kepada ketaatan yang lain. Kita ini puasa, sebentar buka puasa, ya, mengaji kisah. Tadi subuh kita mengaji. Setelah kita sholat, setelah sholat kita sikir sholat. Setelah sikir sholat kita berdoa. Setelah berdoa kita sikir pagi. Setelah sikir pagi kita istirahatkan sejenak diri kita, masuk belajar. Setelah belajar merojaah. Ya, itulah istirahatnya seorang mukmin hakikatnya. Adapun tidurnya hanya secukupnya. Ya, harus bergerak terus. Ya, jadi ini mengajarkan kepada kita agar kita menghargai waktu. Jadi hakikat istirahat seorang mukmin adalah berpindahnya dari satu ketaatan kepada ketaatan yang lainnya. Ya, maka dari itu kata Allah Azza wa Jalla, fa idza faragta fansab. Jika kau telah melakukan suatu urusan ya Muhammad, maka berpindah kepada urusan yang lain. Jika kau telah melakukan suatu ibadah ya Muhammad, maka berpindah kepada ibadah yang lain. Ya, ini mengajarkan kepada kita agar kita memanfaatkan waktu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ya kata Allah Azza wa Jalla, wa ila rabbika farghab. Dan kepada Tuhanmu ya Muhammad, ya, farghab, hendaknya engkau menjadikannya sesuatu yang engkau rindukan. Jadi wa ila rabbika farghab. Farghab ini sesuatu keinginan, sesuatu kerinduan, ya, yang engkau melakukan sesuatu itu hanya untuk Allah, bukan selainnya. Ya, rubbatun itu keinginan yang sangat yang didasari dengan niat. Artinya kalau kita melakukan amalan, hendaknya amalan itu hanya untuk kita serahkan untuk Allah, bukan kepada selainnya. Bukan untuk dipuji, bukan untuk riya, bukan untuk dikenal, bukan untuk agar kita mendapat jabatan, bukan. Tapi hanya karena untuk memang kita rindu kepada Allah. Ya, rindu dengan janji-janji Allah Subhanahu wa taala. Ayo fokus sedikit, saya ulang ya. Kita melihat ayo Nasrun sedikit. Kita fokuskan ya untuk kajian tafsir secara ringkas. Ya, alam nasrah laka sadrak, bukankah kami ya Muhammad telah melapangkan dadamu, wa wada'na anka wizrak, dan telah mengampuni dosa-dosa dan kesalahanmu. Allazi anqada sahrak, disebabkan dosa dan kesalahan itu menjadi beban dalam kehidupanmu. Kata Allah Azza wa Jalla,
wa rafa'na laka dzikrak, dan kami telah mengangkat namamu atasmu. Artinya Allah mengingatkan nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, berupa apa tadi nikmatnya? Satu, dilapangkan dadanya dengan apa? Dengan wahyu. Kemudian diampuni dosanya, itu juga kelapangan dada. Karena kalau orang banyak dosanya, sesat jiwanya. Orang kalau banyak dosanya, sesat jiwanya. Tidak tahu bersedih kenapa, galau kenapa, disebabkan dosa. Cobalah, ya. Kalau pernah kita suatu hari, coba kita pikir-pikir, pernah kita melakukan dosa. Ya, dosa itu sangat menganggap kita bersalah. Bagaimana itu sudah datang? Menyesal sekali. Ya, misalnya kalau pernah dibucok di sore, ya, menyesal tadi. Kenapa tadi bucok kali? Saya bulan juga puasaku dapat masih pahala. Di sini tuh gimana? Ya, ini. Jadi Allah mengingatkan kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam terhadap nikmat-nikmat Allah kepadanya. Kemudian kata Allah, ketahuilah ya Muhammad, di balik kesulitan ada kemudahan. Satu kesulitan, yakinlah bahwa ada dua kemudahan. Karena Allah Subhanahu wa taala sangat menyayang kepada hamba-hambanya, khususnya hamba-hambanya kepada hamba-hamba yang beriman kepadanya. Kemudian kata Allah, fa idza faragta fansab. Ya Muhammad, karena saya telah memberikan nikmat-nikmat yang banyak. Nikmat melapangkan dadamu, menghapuskan dosa-dosa dan kesalahanmu, menghilangkan beban pada jiwa dan fisikmu. Dari engkau mau disakiti, saya lindungi. Ya, dari ada yang ingin membunuhmu, saya menjagamu. Karena segala nikmat itu saya telah berikan kepadamu, maka beribadahlah engkau kepadaku, dan ibadahmu harus terus-menerus. Kalau sudah melakukan ibadah yang lain, maka lakukanlah ibadah yang lain lagi. Ya, wa ila rabbika farghab, dan hendaknya ibadahmu itu engkau serahkan, engkau peruntukkan hanya kepada Allah semata, tidak kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ya, di sini bisa kita melihat bagaimana nikmat yang Allah berikan kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, dan kita juga harus sadar bahwa nikmat ini, walaupun ayat ini diperuntukkan, dikhususkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketahuilah ya, dengan keumuman lafaznya itu juga masuk kepada kita. Dengan keumuman lafaznya masuk juga kepada kita. Kita juga alhamdulillah Allah lapangkan dada kita. Mungkin dulu ada di antara kita yang penuh maksiat, yang kita tinggalkan, alhamdulillah sekarang penuh ketaatan. Mungkin dulu banyak penyakit hati yang menghantui kita sebelum masuk di pesantren. Sekarang alhamdulillah kita bisa menata hati kita. Oh, ini tidak bisa ria ini. Oh, ini tidak bisa ini sifat sombong ini, dan selainnya dari penyakit-penyakit hati. Ini yang bisa kita berikan. Inti pelajarannya sekali lagi bahwasanya di surah Al-Insyirah Allah mengingatkan tentang nikmat Allah melapangkan dada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, ditulis ya. Faedah-faedah surat atau pelajaran-pelajaran, faedah-faedah bisa yang bisa dipetik dari surah Al-Insyirah. Faedah atau pelajaran-pelajaran yang bisa dipetik dalam surah Al-Insyirah. Satu, akhwatnya tidak ada yang tidur. Akhwat masih bangun semuanya. Satu, ya, nikmat dilapangkannya dada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nikmat dilapangkan dada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dua, dihapuskan dosanya.
Dia hapuskan dosanya. Kemudian dikurangi bebannya. Alladzi anqadha zahar. Dikurangi atau diangkatnya bebannya. Dengan 3, dikurangi atau diangkat bebannya. Dengan diutusnya orang-orang yang menaunginya. Dengan diutusnya orang-orang yang menaunginya. Ya. Nomor 3, dikurangi bebannya dengan diutusnya orang-orang yang menaunginya. Dalam kurung yang pertama siapa dulu yang asuh Nabi Muhammad ketika baru meninggal mamanya? Siapa Abdullah? Abdul Muttalib atau Abdul Talib? Abdul Muttalib. Dalam kurung Abdul Muttalib. Koma, kemudian siapa? Abdullah. Kemudian Abu Talib. Jadi Abdul Muttalib, koma, orang-orang yang menaunginya. Dalam kurung Abdul Muttalib, koma, Abu Talib, koma, Khadijah, koma, Hamzah, dan orang-orang yang beriman. Dan orang-orang yang beriman. Jadi ini yang menaungi Nabi ini. Jadi suatu nikmat kalau kita dikirimkan, misalnya kita ini tidak bisa sekolah, tidak bisa lanjut kuliah, tidak ada uangnya memata. Nikmat tidak kalau datang om tak, nah mau ke kuliah bedeng. Iya om. Dan di rumah mau tinggal nak dekat di kampus Unismu dari rumahku. Ya, ku belikan pakai motor. Ya, uang belanjaan saya tanggung. Semua biaya kuliahmu saya bayarkan. Kira-kira 8 dada tak bahagia atau tidak? Ya, makanya ayat ini ayat yang paling menyentuh dalam kehidupan saya. Saya dulu hanya seorang penjual ikan, bayangkan, di Papua. Akhirnya saya belajar agama begini, duduk. Ketemulah saya dengan bapak angkat saya namanya Ustadz Ibrahim, Idris Ibrahim. Ya, dia adalah kepala perlindungan anak. Dia ketuanya. Sekaligus dia juga ya pernah juga menjadi ya ketua dari organisasi apa itu? Ada organisasi Islam. Bukan. Partai-partai begitu, partai-partai Islam. Ya. Wallahu alam. Yang akhirnya saya ketika belajar sama beliau sekitar 2-3 bulan, saya diajak kuliah. Karena saya rajin sekali, jadi belum datang santri-santrinya saya datang. Karena saya juga jualan ikan, alhamdulillah pendapatan saya lebih dari 100 cuma 2 jam kerja. Akhirnya saya kalau pergi belajar hari Ahad, setiap hari Ahad di dekat penjara, saya datang bawa kue. Karena bahagianya saya diajar agama. Memang pada saat itu semangat saya belajar agama. Saya tinggalkan Makassar, tinggalkan teman-teman yang biasa saya bergaul sama mereka dengan nakal-nakal. Saya mau memang hindari teman-teman penarkoba, teman-teman minum, saya hindari. Akhirnya saya ke Papua jualan ikan bersama kakak. Di sanalah saya temukan ini bapak angkat. Yang apa kata beliau? Nasafar. Pada saat itu di Papua, orang Papua Allahu Akbar, sangat tidak sopan. Ya, sifatnya Allahu Akbar. Terkadang meludah di samping kaki kita, apalagi kalau makan pinang yang sampai merah-merah mulutnya baru nabuan di samping tak. Baru Nabi bilangnya anjing bakal.
Saya datang yang begitu-begitu. Ya, kalau kita jualan ikan mabos sedikit nabanding meja, di mana itu wibawanya? Ya, kalau saya tidak tahan seperti itu. Ya, ini. Kemudian Allah kirimkan saya seorang ustaz yang mengajar saya untuk kuliah. Nah, sabar, mau ke kuliah? Kuliah apa, Ustaz? Kuliah bahasa Arab. Ada buka pendaftaran di Algeri ini. Bilang, iya bisa Ustaz. Ya, saya pada hari itu tidak ada uang tiket kapan. Saya termenu, nanti Ustaz kumpul-kumpul dulu uang. Nah, bilang tidak nak. Semua biayanya Abi yang tanggung. Ya, yang akhirnya saya langsung, padahal memang saya ini sudah beberapa hari berdoa mau pulang ke Makassar, gelisah. Yang akhirnya Allah kirimkan orang seperti dia. Yang akhirnya saya dibelikan tiket, dikasih uang belanja, saya pulang sampai saya tamat kuliah. Bayangkan saya sampai tamat di Ma'had Al-Bir lebih 2 tahun. Di setiap tahunnya atau kadang 6 bulan dia memang sering bawa anak-anak. Kadang kalau ke Makassar bawa 10 orang. Orang-orang yang terlantar dia bawa, orang-orang yang tidak dipeduli oleh orang tuanya, tapi ada gairah belajar agama. Ini banyak di 77 tempat penghafal Al-Quran yang terkenal kalau di sekitar Makassar. Ya, ada di 77 Bone, Darul Hufaz. Beliau ini banyak sekali masukkan anak-anaknya ke sana. Yang puluhan, yang saya tahu saya. Padahal beliau ini sudah lama. Pernah memang juga jadi kepala anak panti. Ya, di dekatnya Gombara. Dan beliau juga lulusan Gombara. Ini bapak angkat saya. Dia termasuk juga lulusan Gombara dan Imim Putra yang ada di depan UNAS. Dan beliau juga termasuk dosen bahasa Inggris. Tapi dia tinggalkan. Ya, padahal beliau ini belajar bahasa Inggris di UNAS kurang lebih 8 atau 12 tahun. Nah, akhirnya ketika beliau belajar agama, dia tinggalkan itu semua. Tinggalkan mengajar. Dia cuma peduli dengan anak-anak yatim, anak-anak yang terlantar, tinggal di rumahnya. Jadi di rumahnya itu Masya Allah, ya banyak sekali orang yang tinggal bersama dia. Kemudian dia sekolahkan, kirim di mana-mana. Ini suatu kenikmatan adik-adikku sekalian. Kalau kita dalam kesusahan, ada yang membantu kita. Begitu juga dalam kehidupan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, namun saya tidak panjang lebar, tapi di sini saya mengingatkan saja bahwasanya kalau kita rasakan dalam kehidupan kita dari kesusahan-kesusahan yang Allah berikan, kemudian Allah berikan jalan keluar itu lebih banyak dibanding kesusahan yang Allah berikan. Kemudian sekali lagi adik-adikku sekalian, terus belajar agama, saya nasihatkan. Terus belajar agama. Ada kami di sini, tidak ada kami, tetap kalian harus bergairah untuk mempelajari agama Allah. Ketahuilah, sumber kebahagiaan kalian berada di dalam keimanan dan ketakwaan kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang bisa kita berikan di tafsir surah Al-Insyirah, surat yang membicarakan tentang kelapangan yang Allah berikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang semoga dengan kita mempelajari surah Al-Insyirah ini bisa memberikan pelajaran kepada kita bahwasanya betapa banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita, namun kita terlalu banyak juga mengumpuli nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita sekalian. Ini yang bisa kita berikan. Jika ada kebaikan di dalamnya, itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Namun jika ada kesalahan, kemudian kelupaan, itu datangnya dari kami pribadi. Semoga Allah mengampuni segala dosa-dosa dan kesalahan kita dan mengangkat beban-beban dalam kehidupan dunia alam barzah akhirat kita, dan semoga kita termasuk orang-orang yang dibahagiakan oleh Allah dunia alam barzah dan akhirat. Innahu waliyudzalika wal qadiru alaih. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.